Pada Rabu malam, 15 Januari 2025, sekitar pukul 21.25 WIB, terjadi kebakaran hebat di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Kebakaran ini diduga bermula dari sebuah diskotek di lantai 7. Kemudian api dengan cepat merambat hingga ke lantai atas gedung. Petugas pemadam kebakaran segera tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi 9 orang yang terjebak di lantai 9. Mereka yang dievakuasi adalah karyawan diskotek dan karaoke. Meskipun upaya pemadaman telah dilakukan, api belum sepenuhnya padam hingga Kamis dini hari, 16 Januari 2025. Kebakaran ini berlangsung selama lebih dari 8 jam, menyisakan asap tebal di atap gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan signifikan pada Glodok Plaza, dan bau gosong masih tercium di sekitar lokasi kejadian. Kronologi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, 15 hingga 16 Januari 2025. 1. Kejadian awal, Rabu, 15 Januari 2025, sekitar pukul 21.25 WIB. Kebakaran diduga bermula di lantai 7 Glodok Plaza, yang dikenal sebagai area diskotek dan karaoke. Api dengan cepat merambat ke lantai atas, memicu kepanikan di dalam gedung. 2. Laporan dan kedatangan pemadam kebakaran. Sekitar pukul 21.30 WIB, warga dan saksi melaporkan kejadian ke Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Gulkarmat, Jakarta Barat. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personel dikerahkan untuk memadamkan api. 3. Evakuasi korban. Sekitar pukul 22.30 WIB, petugas berhasil mengevakuasi 9 orang yang sempat terjebak di lantai 9 gedung. Korban terdiri dari karyawan diskotek dan karaoke yang tidak sempat menyelamatkan diri karena asap tebal. Mereka dievakuasi dalam kondisi selamat dan segera mendapat perawatan medis ringan di lokasi. 4. Pemadaman berlangsung lama, hingga Kamis dini hari, 16 Januari 2025 sedih. Kebakaran berlangsung lebih dari 8 jam. Hingga pukul 5 WIB, api belum sepenuhnya padam, meskipun sudah berhasil dikendalikan untuk mencegah merembet ke bangunan lain. 5. Situasi terkini, Kamis, 16 Januari 2025, pagi hari. Asap masih terlihat mengepul di lantai atas gedung Glodok Plaza. Kerusakan parah terjadi di lantai 7 hingga lantai atas, dengan beberapa bagian bangunan hangus. Tim penyelidik dari kepolisian dan pemadam kebakaran mulai bekerja untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran. 6. Dugaan penyebab kebakaran. Hingga kini, dugaan awal menyebut kebakaran dipicu oleh korsleting listrik di area diskotek. Pihak berwenang masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab pastinya. 7. Dampak kerugian. Kebakaran menyebabkan kerugian materi yang cukup besar, khususnya bagi tenant di lantai 7 hingga lantai 9. Aktivitas di sekitar Glodok Plaza terganggu, dan bau gosong masih tercium di kawasan tersebut. 8. Reaksi dan tindakan lanjutan. Pemerintah daerah Jakarta Barat memberikan perhatian khusus terhadap kejadian ini. Tim ahli kebakaran dan petugas keamanan gedung diimbau untuk memperketat standar keselamatan gedung agar kejadian serupa tidak terulang. Hingga video ini dibuat, belum ada laporan resmi mengenai estimasi kerugian material akibat kebakaran tersebut. Petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan sisa api dan melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab serta total kerugian yang ditimbulkan. Glodok Plaza, pusat perbelanjaan bersejarah di Jakarta Barat. Glodok Plaza adalah salah satu pusat perbelanjaan ikonik yang terletak di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Didirikan pada tahun 1980-an, Glodok Plaza merupakan bagian dari kawasan bisnis yang terkenal sebagai pusat perdagangan elektronik terbesar di Indonesia. Berlokasi strategis di tengah kota tua Jakarta, Glodok Plaza berada di wilayah yang dikenal sebagai kawasan pecinan, Chinatown, tertua di Indonesia. Kawasan ini memiliki nilai sejarah tinggi,
karena telah menjadi pusat perdagangan sejak masa kolonial Belanda. Sebagai salah satu pusat elektronik terkemuka, Glodok Plaza menyediakan berbagai macam produk, mulai dari gadget, peralatan elektronik, perangkat komputer, hingga aksesoris lainnya. Selain itu, tempat ini juga memiliki area hiburan seperti karaoke, restoran, dan toko-toko lain yang menjual berbagai kebutuhan, sehingga menarik berbagai kalangan, baik dari warga lokal maupun wisatawan. Glodok Plaza juga menjadi simbol kehidupan urban Jakarta dengan aktivitas bisnis yang terus berjalan tanpa henti. Selain produk elektronik, pengunjung juga dapat menemukan jasa reparasi, aksesoris digital, dan produk-produk elektronik impor yang sering sulit ditemukan di tempat lain. Kombinasi antara pusat perbelanjaan modern dan sejarah panjang kawasan Glodok menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi belanja yang unik. Namun, Glodok Plaza tidak hanya dikenal sebagai pusat belanja. Dalam perkembangannya, gedung ini juga menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat urban Jakarta. Kawasan ini menjadi cerminan perkembangan ekonomi, budaya, dan sosial yang terus bergerak seiring perubahan zaman. Kendati demikian, seperti kebanyakan gedung tua, Glodok Plaza menghadapi berbagai tantangan, termasuk perawatan bangunan dan potensi risiko seperti kebakaran yang terjadi baru-baru ini. Sebagai pusat perdagangan yang masih bertahan di tengah maraknya pusat perbelanjaan modern di Jakarta, Glodok Plaza tetap menjadi bagian penting dari dinamika kota Jakarta. Upaya revitalisasi dan peningkatan sistem keselamatan diharapkan dapat menjaga eksistensinya di masa depan. Glodok Plaza tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga bagian dari cerita panjang sejarah kota Jakarta yang terus hidup hingga saat ini. Glodok Plaza, sebagai salah satu pusat perbelanjaan legendaris di Jakarta Barat, memiliki sejarah panjang yang tidak hanya dipenuhi oleh kesuksesan sebagai pusat perdagangan elektronik, tetapi juga berbagai peristiwa besar yang memengaruhi operasional dan citranya. Berikut adalah beberapa kejadian penting yang pernah menimpa Glodok Plaza. 1. Kerusuhan Mei 1998. Kronologi. Glodok Plaza menjadi salah satu tempat yang terdampak oleh kerusuhan besar yang terjadi pada Mei 1998, ketika krisis ekonomi dan ketegangan sosial melanda Indonesia. Kawasan Glodok, yang dikenal sebagai pusat komunitas Tionghoa, menjadi sasaran kerusuhan, termasuk penjarahan dan pembakaran. Banyak toko di Glodok Plaza rusak parah akibat peristiwa tersebut. Dampak peristiwa ini menyebabkan kerugian besar bagi para pedagang dan penghuni kawasan Glodok. Meski demikian, Glodok Plaza berhasil bangkit kembali setelah kerusuhan berakhir dengan dukungan dari komunitas bisnis dan pemerintah. Estimasi kerugian miliaran rupiah. Detail: ratusan toko dirusak atau dijarah, termasuk toko elektronik, emas, dan barang dagangan lainnya. Banyak barang dagangan dihancurkan atau dicuri. Biaya renovasi gedung dan pemulihan operasi setelah kerusuhan juga cukup besar. Banyak pedagang kehilangan modal usaha, menyebabkan beberapa tidak dapat melanjutkan bisnisnya. 2. Kebakaran tahun 2003. Kronologi. Pada awal tahun 2003, Glodok Plaza mengalami kebakaran yang melalap sebagian bangunannya. Api dilaporkan berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Meski kebakaran tidak sampai menghancurkan seluruh gedung, kerusakan cukup signifikan, terutama di bagian lantai tempat kios elektronik berada. Dampak: peristiwa ini menimbulkan kerugian material bagi para pedagang dan menyebabkan Glodok Plaza harus menjalani renovasi untuk memulihkan operasional. Estimasi kerugian puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Detail: kebakaran menghancurkan sebagian besar lantai yang menjadi pusat kios elektronik. Barang elektronik seperti komputer, televisi, dan perangkat elektronik lainnya terbakar habis. Biaya renovasi dan perbaikan gedung juga menjadi salah satu faktor kerugian besar. 3. Penurunan pengunjung akibat pesaing baru. Konteks: pada dekade 2010-an, Glodok Plaza menghadapi tantangan besar dari pusat perbelanjaan modern seperti Mall Mangga 2 dan ITC Roxy Mas,
yang juga menghususkan diri dalam perdagangan elektronik. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung secara signifikan. Dampak: penurunan pengunjung memengaruhi pendapatan banyak pedagang di Glodok Plaza, sehingga beberapa kios tutup atau berpindah ke tempat lain. 4. Pandemi COVID-19 2020 hingga 2022. Kronologi: pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 memberikan dampak besar pada pusat-pusat perbelanjaan, termasuk Glodok Plaza. Pembatasan sosial, penurunan daya beli masyarakat, dan pergeseran ke belanja online membuat aktivitas perdagangan di Glodok Plaza menurun drastis. Dampak: banyak pedagang terpaksa menutup sementara atau mengalihkan bisnis mereka ke platform daring. Namun, beberapa tetap bertahan dengan mengadaptasi metode penjualan baru. Estimasi kerugian tidak langsung, namun berdampak pada penghasilan jangka panjang. Detail: banyak pedagang terpaksa menutup usahanya karena berkurangnya pembeli. Pendapatan pengelola gedung menurun akibat banyak kios kosong atau tidak diperpanjang sewa. Dampak ini menjadi pukulan besar bagi pedagang kecil yang bergantung pada pengunjung harian. 5. Kebakaran 9 April 2023. Kronologi: pada 9 April 2023, Glodok Plaza kembali mengalami kebakaran hebat. Api diketahui mulai muncul pada sore hari dan menyebar ke beberapa lantai. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengendalikan api. Kebakaran ini diduga dipicu oleh korsleting listrik di salah satu kios. Dampak: kebakaran ini menyebabkan kerugian besar, dengan banyak kios elektronik yang terbakar habis. Tidak ada laporan korban jiwa, tetapi peristiwa ini mengingatkan perlunya peningkatan sistem keselamatan di gedung-gedung tua seperti Glodok Plaza. Estimasi kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Detail: banyak kios yang terbakar habis, terutama di lantai tempat penjualan barang elektronik. Barang dagangan, termasuk stok baru seperti laptop, handphone, dan perangkat teknologi lainnya, hilang dalam kebakaran. Pemilik kios juga harus menanggung kerugian berupa kehilangan tempat usaha untuk sementara waktu. Biaya perbaikan gedung dan pemasangan ulang sistem keamanan menjadi tambahan kerugian. 6. Revitalisasi dan upaya modernisasi. Konteks: setelah berbagai peristiwa yang menimpa Glodok Plaza, pemerintah dan pengelola berupaya melakukan revitalisasi untuk mempertahankan daya tariknya. Proyek modernisasi mencakup pembaruan fasilitas, peningkatan keamanan, dan promosi yang lebih gencar untuk menarik pengunjung kembali. Faktor penyebab kerugian material: korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran di berbagai kejadian. Kurangnya sistem keamanan modern. Gedung tua seperti Glodok Plaza belum sepenuhnya menerapkan sistem pencegahan kebakaran yang canggih. Krisis sosial dan ekonomi. Kerusuhan 1998 menunjukkan bagaimana faktor sosial politik dapat menghancurkan aset berharga.